Yang akan kita pembahasan pada sosialisasi MPG ini ada 3 poin. Yang pertama, profil singkat ya dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Pasir Mulia. Kemudian overview dari program MPG itu sendiri, makan bergizi gratis, serta yang terakhir akan disampaikan oleh ahli gizi kami adalah kebutuhan gizi dan prosedur keamanan pangan. Ini profil singkat dahulu dari SPPG Pasir Mulia. Jadi mungkin Bapak Ibu menanyakan di mana sih di Pasir Mulianya itu dapur ini? Bapak Ibu ada yang tahu Pondok Cengek? Nah itu sebelah persis bangunan kami, dapurnya di situ. Ada pelangnya juga sekarang. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sendiri nanti. Oh berarti dapurnya sebelah sini. Tapi mohon maaf untuk akses ke dalam itu kami terbatas karena ada SOP yang harus kami ikutin. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari luar bahwa bangunan kami sudah ada seperti lainnya di foto ini. Mohon maaf memang kalau masih berantakan atau lainnya, karena insya Allah kami akan menjalankan proses distribusi dimulai pada tanggal 1 September. Jadi sekarang itu bahasanya kami sedang finishing dengan menaruh alat di dalamnya ini. Sampai sekarang pun saat ini saya tadi ke dapur itu masih kita untuk persiapan finishing di dalam dapurnya itu sendiri. Ini tuh gambaran yang pertama ini adalah untuk pembersihan, ruang pembersihan. Yang selanjutnya adalah itu untuk ruang pengolahan kami. Yang ini bangunan utama. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau memang penasaran pengen melihat bagaimana sih dapur dari SPPG sendiri, bisa langsung ke lokasi tersebut, alamat tersebut. Itu sebelah Pondok Cengek persis. Nah untuk sekarang saya akan menginfokan overview dari program MBG itu sendiri dengan saya akan memperkenalkan dari bagiannya itu sendiri. Pertama, ini mungkin gambar pemanis saja. Jadi ketika program MBG itu udah berjalan, siswa-siswa menerima dan siswa-siswa bantu mendistribusikan kepada teman-temannya di kelas-kelasnya. Lalu untuk gambar ibu-ibu itu hanya untuk pemberian kepada 3B. Jadi memang yang Bapak Ibu tahu mungkin MBG itu untuk siswa, tapi untuk per bulan ini akan diinisiasikan untuk pengiriman kepada 3B juga, balita, busui, dan juga Bu Mil. Nah, lanjut. Jadi di sini untuk perkenalan aja awal bahwa visi misi dari bagian itu sendiri sesuai dengan Perpres nomor 83 tahun 2024 mengenai pembentukan badan gizi gratis. Intinya adalah dengan memiliki terwujudnya modal manusia berkualitas untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. SDM berkualitas, lalu pemenuhan gizi nasional, dan juga yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan inisiasi untuk mengirimkan juga kepada 3B yang mungkin kalau deskripsinya untuk ibu hamil nyusui itu agar melahirkan generasi yang sehat. Kemudian untuk yang busui dan anak sekolah sendiri tumbuh optimal secara fisik dan mental, serta untuk remaja dan orang dewasa dan berkontribusi lebih produktif bagi dunia kerja dan pembangunan nasional. Untuk misi-misinya mungkin ya seperti ini, ada 5 poin. Ini secara garis besar aja untuk dari bagian itu sendiri. Lanjut aja. Nah ini yang memang utama dalam kegiatan ini, ada 5 komponen dulu utama dari MBG agar Bapak Ibu sendiri mengetahui apa sih fundamental yang akan kita perbuat dari program MBG itu sendiri. Saya bagi menjadi 5 poin. Yang pertama, strategi ekosistem satuan pelayanan. Yang dimaksudkan itu apa saja yang terlibat, apa saja yang membantu dalam terciptanya kegiatan ini, dan apa saja yang akan siapa saja yang akan bermanfaat dalam kegiatan MBG ini. Lalu tujuan utama program MBG, sasaran program MBG itu sendiri, lalu bagaimana target pencapaian program di tahun 2025 ini, dan nanti mungkin ada sampaian singkat mengenai SPPG. Ini memang agak terlibat. Jadi intinya tuh bahwa dari SPPG-nya sendiri ini semua tuh terlibat. MBG itu sendiri semua terlibat. Pertama dari penciptaan MBG itu sendiri kami melibatkan semua perguruan tinggi maupun instansi-instansi lainnya untuk mempelajari apakah pembentukan MBG ini berlangsung dengan baik atau enggaknya. Lalu maksudnya ada tulisan BUMDes Koperasi ini, maksudnya kita akan memperdayakan UMKM maupun BUMDes ataupun koperasi. Kita tidak boleh
untuk mengambil supplier itu hanya sebagai kayak satu tempat, pasar ini doang, toko ini doang, itu tidak boleh. Kami memfilter bahwa harus ada pemerataan dalam pengambilan supplier agar tidak ada monopoli pasar, seperti itu. Karena tetap kami pun diawasi oleh instansi dari SPPG itu sendiri. Lalu untuk kita juga berintegrasi dengan puskesmas maupun posyandu. Jadi untuk pendataan secara 3 bulan sekali untuk balita, bumil dan busuinya itu sendiri, maksudnya jadi biar agar inisiasi di bulan Agustus ini dan seterusnya itu untuk 3P itu berjalan dengan lancar. Ini yang saya maksud multiplier effect dalam program MBG ini, dengan tujuan umumnya adalah meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi. Nah, dalam tujuan bidang gizinya itu untuk biar mungkin intinya biar semua akan mendapatkan akses makanan dari bergizi. Lalu dalam tujuan bidang pendidikan ini yang adalah ada fakta unik di lapangan bahwa kebanyakan siswa yang tadinya bolos sekolah sekarang jadi senang untuk masuk sekolah karena dapat makan gratis itu sendiri. Jadi persentasenya dari beberapa sekolah itu yang sudah melaksanakan MBG sebelumnya, anak jadi lebih sering masuk ke sekolah. Apa jangan motivasinya hanya ingin makan aja ya? Jadi bukan belajar, jadi ingin ingin dapat MBG aja gitu. Nah nanti memang di sini kami juga akan ada ngasih arahan kalau memang makanan itu, terutama ke SD ya terutama ini tuh. Kalau memang makanan itu gak dimakan, mungkin kami akan bilang ke guru-gurunya untuk membawa offering tambahan. Jadi untuk digeser agar tidak ada waste yang berlebihan. Itu menghindari hal-hal seperti itu. Lalu untuk bidang ekonomi, maksudnya di sini tuh adalah supplier itu jadinya meningkatkan ekonomi, putaran ekonomi. Jadi kita tuh yang saya bilang akan ke akan ke koperasi ini untuk komoditas ini, untuk UMKM ini jadinya semua terlibat seperti itu pendataan itu. Lalu yang terakhir adalah bidang kemiskinan ini, penciptaan lapangan kerja, pengurangan beban penduduk miskin. Setiap SPPG akan mengambil warga lokal itu sebanyak 47 orang. Setiap SPPG itu wajib orang lokal karena untuk memberdayakan sekitarnya. Kita tidak boleh dan dilarang untuk mengambil pekerja yang jauh dari SPPG itu sendiri. Jadi memang program ini tuh bermanfaat untuk menciptakan lapangan kerja itu sendiri. 47 orang. Lanjut. Nah ini untuk kelompok sasaran. Jadi ada untuk usia dini itu adalah TK, PAUD maupun RA. Pendidikan dasarnya itu SD dan MI, menengah itu SMP, MTS maupun SMA, MA, SMK juga. Nah, untuk bawah-bawah ini sebenarnya kami juga bisa mengirim kepada siswa sekolah keagamaan, SLB ataupun pendidikan layanan khusus untuk 3T penjelasannya, santri, dan juga per Agustus ini inisiasi untuk pengiriman ke 3T. Untuk sekarang memang diutamakan itu pemerataan untuk sekolah yang memang dari TK, PAUD, RA sampai SMA utamanya. Kalau untuk yang hal ini itu berjalan seamless lah, berkelanjutan untuk yang sekolah-sekolah lainnya. Tapi untuk yang 3T memang sekarang lagi diusahakan untuk pembuatan infrastruktur ke dalam daerah-daerah terdalam seperti itu. Nah ini untuk target di tahun 2025 sendiri dari program MBG ini untuk 1 sampai 12 itu maksudnya per bulan ya Bapak Ibu. Jadi kami sekarang ini kan sudah masuk bulan ke-9 ke-10. Jadi untuk per saat ini existing dari SPPG adalah sekitar 5.500. Untuk di Kota Bogor sendiri yang sudah beroperasi dengan catatan operasi itu udah berdistribusi itu adalah sebanyak 12 SPPG. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Kalau yang bagian di bawah ini dimaksudkan untuk ini aja. Untuk kita itu harus memantau juga ketersediaan bahan pangan agar tidak kelangkaan bagi selain MBG kan mungkin Bapak Ibu juga perlu ya untuk yang di rumah atau bagaimana gitu industri rumah tangga. Nah itu jadi kami juga menjaga ketersediaan bahan pangan itu sendiri agar tidak habisan untuk Bapak Ibu nanti ketika ada di dapur masing-masing rumah tangga. Tahu keamanan pangan, limbah pangan pun kami akan selalu mengupdate sertifikasi untuk limbah yang dikeluarkan ini aman nggak bagi lingkungan seperti itu, dan juga analisa risiko seperti yang mungkin Bapak Ibu kena dengar berita keracunan ataupun lainnya seperti itu. Jadi itu pun kami akan dengan evaluasi yang ada dari semua program ini kami akan sesuaikan nanti mengenai SOP prosedur keamanan pangan maupun itu nanti akan dijelaskan oleh ahli gizi kami.
Ini singkatnya aja untuk yang SPPG itu sendiri. SPPG itu kepanjangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi yang akan bertugas tanggung jawab terhadap kegiatan operasional MBG itu sendiri. Kami itu SPPG diplotkan minimal 3.000 penerima manfaat untuk saat ini. Kenapa tidak tertulis seperti 3.000 atau 4.000? Di sini yang sudah saya sampaikan karena akan adanya pemerataan penerima manfaat di seluruh. Yang pertama ada di Bubulang, satu. Yang kedua ada di Curug Mekar. Curug Mekar itu daerah Ruko Yasmin sektor 6. Nanti Bapak Ibu kalau lewat pasti melihat di Ruko ada tulisan SPPG Curug Mekar. Yang ketiga ada di sektor 10 Yasmin. Itu. Jadi insya Allah berarti nanti akan nambah satu untuk kita di tanggal 1 September ini. Nah untuk selanjutnya mungkin ini untuk perkenalan singkat bagaimana apa sih siapa yang akan produksi SPPG produksi MBG ini, berarti dari SPPG ini. Selanjutnya akan membicarakan terkait keamanan maupun prosedur oleh ahli gizi kami. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu dan bapak semuanya. Saya izin melanjutkan tentang kebutuhan gizi dan juga prosedur keamanan pangan pada program MBG ini. Untuk dari peraturan sendiri, peraturan Kemenkes nomor 28 tahun 2019 itu untuk laki-laki usia 16-18 tahun itu gizi yang terpenuhi itu untuk energi sebesar 2.650 dan perempuan itu 2.100, yang dimana ini akan meningkat setiap meningkatnya usia. Jadi usia meningkat juga kebutuhan energi akan meningkat, yang dimana kebutuhan karbohidrat, protein dan juga lemaknya akan meningkat. Untuk dari program MBG sendiri ini terdapat standar rujukan angkanya itu untuk siswa SMA akan terpenuhi 30-35% dalam sehari berdasarkan AKG. Jadi untuk dari energi yang terpenuhi semisal 762,5, dan untuk dari protein sendiri sekitar 36,4% dan juga lemaknya 31% dalam satu kali makanan yang akan diterima oleh siswa. Lalu untuk ini contoh menunya yang disusun itu dan sudah yang berjalan juga di beberapa SPG lainnya, itu ada dari nasi, ayam, mixed vegetable, tahu goreng dan buah lengkeng. Dan di mana dalam penyusunan menu ini dalam seminggu sekali akan diberikan susu juga. Jadi untuk dari menu ini tuh terpenuhi dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran dan juga buah, dan juga tambahan susu di seminggu sekali. Untuk dari personal hygiene penjamak makanan sendiri, nanti ini bertujuan untuk tersedianya makanan yang berkualitas dan aman bagi kesehatan, serta mencegah terjadinya kontaminasi makanan dan terwujudnya perilaku yang sehat. Di mana terjamin mutu dari keamanan pangan ini sesuai dengan 5 kunci keamanan pangan menurut WHO. Di mana cara penjamak makanan nanti pada program MBG ini selalu memakai penutup kepala, memakai masker, memakai sendal anti-slip, memakai apron dan juga memakai masker. Dan juga sebelum dan sesudah melakukan kegiatan itu selalu mencuci tangan. Lalu untuk dari SOP penggunaan APD dari dapur, ini nanti memakai penutup kepala, memakai apron, memakai sarung tangan, memakai sandal anti-slip, memakai baju lengan panjang, memakai masker, dan melepas perhiasan yang dipakai. Jadi untuk di SPPG Pasir Mulia ini untuk baju dan juga sandal anti-slip ini sudah disediakan. Jadi ketika semisal pegawai datang dan ingin melakukan pengolahan, itu nanti akan diganti baju terlebih dahulu. Jadi semua pakaian dipakai di dapur itu tidak akan terkontaminasi dari luar. Jadi akan masuk dan kalau itu bajunya berbeda. Untuk dari 5 kunci keamanan pangan WHO itu menjaga kebersihan pada suhu makanan, memasak dengan benar, memisahkan pangan matang dan juga dari pangan mentah, lalu menjaga kebersihan dan juga menggunakan air dan bahan baku yang aman. Dan insya Allah untuk dari pengolahan bahan pangan mentah dan pangan matang ini nanti akan dipisahkan berdasarkan talenannya. Jadi disediakan talenan sesuai dengan warna. Untuk misalkan warna merah untuk sayuran mentah dan warna hijau untuk sayuran matang. Jadi tidak akan tercampur dari peralatan masak dan juga peralatan pangan matang.
Lalu untuk dari waktu tunggu holding time sendiri itu berdasarkan WHO dan Kemenkes RI itu pada suhu ruang bertahan hingga 2 jam di suhu ruang. Namun jika nanti lewat dari 4 jam itu sudah tidak aman lagi untuk disajikan. Dan untuk dari makanan panas bisa tahan lebih lama maksimal 4-6 jam sebelum disajikan, dan juga makanan dingin bisa disimpan 24 jam atau lebih. Jadi untuk dari program MBG ini, saya sebagai ahli gizi nantinya tiap hari pada menu yang akan disajikan diambil sampel per menu dan disimpan 2 kali 24 jam di dalam chiller untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi semisal ada kasus keracunan atau bagaimana, itu nanti sampel itu akan dijadikan sebagai hasil uji lab. Lalu ini contoh dokumentasi menu pada beberapa SPG yang sudah dilakukan. Untuk ada nasi, ada sayur, ada protein nabati, protein hewani, dan juga ada buah. Dan ini ada contoh dalam pemberian susu. Dan ini untuk nanti tray yang akan digunakan pada hari H saat pembagian program MBG. Mungkin nanti di sini bisa ditaruh. Dan ini insya Allah aman karena pencuciannya juga nanti akan ada sanitasinya sendiri. Jadi setelah dicuci, disanitasi dan tidak akan terpegang oleh penjamaah makanan atau orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya berkenan. Ya, mungkin terima kasih kepada Mbak Alia juga sudah menyampaikan bagaimana prosedur keamanan pangan dari SPPG yang akan kita produksi juga MBG kepada siswa-siswa sekolah yang akan menerima manfaat. Mungkin terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang seperti itu yang kami harapkan. Memang ya pasti semua pengennya aman ya, semua inginnya merasakan manfaatnya juga. Insya Allah memang kami sesuaikan dengan SOP yang ada, prosedur yang ada. Jadi semoga semuanya aman. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.